Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kondisi sehat semua ya. Hari ini kita masih membahas tentang Microsoft Word. Setelah kemarin sudah perkenalan tentang Microsoft Word, hari ini kita akan membahas tab Home ya. Di mana tab Home ini nanti terdiri dari 5 grup ribbon ya, yaitu clipboard, font, paragraph, style, editing. Mari kita simak videonya. Sebelum membahas tentang tab Home, kita ingat kembali fitur dasar Microsoft Word. Yang pertama ada namanya Quick Access Toolbar, yaitu kumpulan tombol di antara Home, Save atau menyimpan, Undo, mengembalikan tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya, dan Repeat tipe. Ini letaknya di atas ya, itu di lingkaran hitam, di kotak hitam. Yang kedua, judul atau title bar, judul dari dokumen itu ditampilkan di tengah atas, pojok atas merupakan nama dari dokumennya. Yang selanjutnya sebelah kanan atas disebut dengan Windows Management. Di sana terdiri dari close, tombol close untuk minimize atau maximize, dan memperbesar tampilan dokumen ya, atau maximize membesar dokumen. Dan di situ juga ada Windows Help. Setelah ke atas ke bawah, kita lihat di bawah itu ada garis-garis, ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu disebut dengan ruler atau garis. Jadi digunakan untuk mempermudah dalam penyusunan dokumen menjadi lebih presisi. Yang berikutnya ada grup ribbon ya, di bawah tab itu ada ribbon. Ada ribbon yaitu kumpulan tab yang berisi beberapa kelompok perintah. Seperti ya di sini ada paragraf, ada font, ada style. Yang atas dari grup ribbon disebut dengan ribbon. Nah, ribbon ini terdiri dari tab-tab, kumpulan dari tab ya, mulai dari home, insert, design, dan seterusnya. Terus sebelah kanan dan bawah itu ada eh, navigasi yang digunakan untuk menggeser atau scroll bar. Scroll bar. Scroll bar itu kalau yang sebelah kanan untuk menggeser ke bawah ke atas, yang bawah untuk menggeser ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, untuk bekerja di Microsoft Word disebut juga dengan workspace ya, atau tempat untuk menulis atau bekerja, menampilkan tulisan yang ada yang Anda buat. Yang bawah, bagian bawah itu status bar, menjelaskan tentang dokumen itu, berapa halamannya, banyaknya halaman, terus banyaknya kata, dan juga memeriksa terkait dengan ejaan yang salah atau benarnya. Yang kanan bawah disebut dengan Big View, yaitu untuk kumpulan tombol yang berisi read more atau menampilkan mode baca, atau print layout tampilan standar dokumen, atau web page layout menampilkan dokumen ke mode website atau situs. Untuk prakteknya kemarin di video sebelumnya sudah dijelaskan ya. Selanjutnya kita bahas ke tab home. Untuk praktek di tab home nanti di akhir, bukan di akhir ya, di bagian video ini akan ada prakteknya. Sebelum ke praktek kita bahas dulu secara teorinya dulu. Di tab home itu ada grup ribbon yang pertama yang namanya clipboard. Nah, clipboard ini terdiri dari cut, copy, paste, format painter, dan dialog box launcher atau drop down. Untuk yang drop down ini semua ada ya, semua memiliki pada setiap grup ribbonnya. Untuk cut sendiri digunakan untuk memindahkan kata atau kelompok kata atau paragraf, tabel, gambar, objek apapun ke posisi yang lain, itu cut. Sedangkan copy itu digunakan untuk menduplikat. Nah, menduplikat atau menggandakan suatu karakter tadi, baik kata, paragraf, gambar, atau objek yang lain. Sedangkan paste itu untuk menampilkan hasil dari cut maupun copy sendiri. Yang D, format painter, di video sebelumnya sudah dijelaskan. Di video nanti akan dijelaskan bagaimana mengubah format yang sudah ada sebagai acuannya. Sedangkan yang E, dialog box launcher atau dropdown ini yang berada di setiap grup font di paling bawah yang ada tanda anak panah ke bawah itu. Ini untuk mengakses pengaturan lebih lanjut terkait dengan
grup ribbonnya. Di sini kalau di clipboard ya terkait dengan grup ribbon. Kalau nanti di font ya di grup font. Jangan lupa subscribe kan tidak. Oke, sebelumnya kita sudah membahas di tab home yaitu di grup ribbon, clipboard. Sekarang kita bahas yang kedua yaitu di font. Di sini akan banyak tombol perintah di font yang sering digunakan dalam mengetik atau membuat naskah. Yang pertama disebut dengan font A itu, yaitu untuk memilih jenis huruf yang akan Anda gunakan. Tinggal diklik pada tanda segitiga ke bawah, nanti akan muncul banyak jenis hurufnya. Yang B, ini merupakan font size atau ukuran dari huruf tersebut. Anda bisa mengatur secara manual. Di situ diklik pada tanda segitiganya ini ya, pada segitiganya Anda klik, nanti akan muncul berbagai macam ukuran. Kalau Anda ingin mengatur sesuai dengan keinginan, tidak sesuai yang ada disediakan di Microsoft Word, langsung saja diketik di sini angkanya berapa. Terus selanjutnya yang C disebut dengan increase font size untuk memperbesar tulisan. Anda klik saja, klik A itu tadi, yang A nanti akan besar. Yang D decrease lawan dari increase, yaitu untuk memperkecil tulisan. Sedangkan yang E ini pengaturan pada kalimat. Anda bisa mengatur kalimatnya itu dalam huruf kapital semua atau kecil semua atau sesuai dengan ejaan yang diinginkan. Seperti judul misalkan di setiap huruf di setiap katanya itu huruf kapital. Di situ ada pilihan juga. Yang F ini bold, ini sudah familiar ya, yaitu untuk menebalkan huruf. Terus italic ini untuk membuat miring tulisan ya, tidak hanya huruf, tergantung dari kita ngebloknya apakah tulisan itu huruf atau kata atau paragraf. H itu underline untuk memberi garis bawah pada tulisan. Selanjutnya ada subscript, ini untuk menulis indeks di bawah. Sedangkan yang pangkat atau di atas itu disebut dengan superscript ya. Jadi untuk pemformatan huruf yang ditulis lebih kecil dan terletak sedikit ke atas ya. Kalau superscript di atas, subscript itu di bawah. Yang K itu untuk text effect atau tipografi, jadi memberikan efek pada huruf atau tulisan. Di sana hurufnya bisa berbayang dan sebagainya. Terus yang L itu text color, untuk memberikan warna latar atau belakang di tulisan tersendiri. M-nya itu untuk warna dari fontnya ya, merubah warna tulisan atau fontnya. Kita lanjutkan masih di tab home untuk yaitu grup ribbon paragraf. Di paragraf ini juga sering kita gunakan ya dalam penulisan. Yang pertama disebut dengan bullet. Ini memberikan tanda, bisa tanda titik atau tanda checklist seperti itu di depan kalimat atau di depan frasa. Yang B numbering, ini memberikan nomor pada kalimat atau paragraf. Terus C multiple level list, ini lebih dari numbering ya, di numbering yang bertingkat-tingkat ya, itu disebut multiple list. Contohnya di tulisan misalkan judul itu A, nanti huruf Romawi 1, nanti bawahnya subjudul huruf kapital A, B, C, dan seterusnya. Di bawah huruf kapital A atau subjudul ada sub-sub lagi, mungkin angka 1, angka 2, ini di multiple level list. Yang berikutnya D, ini format dari paragraf sendiri. Ada 4 ya. Yang pertama ada list left, artinya paragraf itu akan rata sebelah kirinya. Sebelah kiri yang mana? Kiri yang sini ya, ini kiri. Nah, left. Terus yang berikutnya yang E itu merupakan center, jadi nanti ratanya di tengah, menjadi rata tengah. Terus list right, rata kanan, di sebelah kanan ratanya, nanti sebelah kanan ini list right itu. Terus berikutnya justify, jadi rata kiri dan kanan. Terus berikutnya yang H, line and paragraph spacing, untuk menentukan spasi atau jarak antar baris dalam satu paragraf maupun antar paragraf. Terakhir di shading ya, shading ini untuk memberikan warna di belakang paragraf. Kalau tadi di group font itu untuk tulisan ya, ini untuk warna di tulisannya.
maaf, background di tulisannya pertulisan ya. Kalau yang ini shading ini untuk paragraf, jadi akan lebih rapat di paragraf. Kalau ini di basicnya tulisan. Kalau spasinya besar mungkin antara kalimat satu atau baris satu baris dua akan ada tanda putihnya, tidak terwarna. Kalau yang ini akan berwarna semua. Kita lanjutkan di tab home, yaitu bagian Jangan lupa subscribe bagian styles ya. Di bagian style ini kegunaannya itu banyak ya. Pertama, untuk penggunaan menjaga format dokumen tetap konsisten walaupun dikerjakan oleh beberapa orang. Jadi nanti format judulnya itu tetap, indennya ukurannya itu tetap sama terus. Terus dapat melakukan sekumpulan format, baik ukuran, jenis, gaya. Jadi di situ diatur, di style itu kalau sudah diatur atau kita mengatur sendiri itu akan mengandung ukuran, jenis, gaya, dan gaya fontnya. Yang berikutnya untuk membuat daftar isi. Nah, syarat untuk membuat daftar itu table of content itu juga harus dibuat dalam bentuk style untuk sub-sub yang ingin dimunculkan dalam daftar isi. Terus yang terakhir untuk dapat menggunakan dokumen map. Berikutnya tab home yang berikutnya di grup. Ribbon berikutnya terakhir adalah editing. Apa saja yang ada di editing? Yang pertama adalah find, digunakan untuk mencari kata maupun kalimat ya dalam dokumen. Anda bisa menemukan dengan mudah dalam suatu dokumen dengan menggunakan fitur find ini, tombol perintah find ini. Yang B, selain menemukan, kita juga bisa mengganti ya kata atau kalimat itu dengan kata atau kalimat yang lain. Yang digunakan adalah tombol atau fitur replace. Yang C, select, ini untuk mengatur atau memilih objek atau kalimat yang terdapat pada dokumen. Jangan lupa subscribe. Oke, untuk lebih lanjutnya tentang prakteknya bisa dilihat di video berikut ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang tab home. Di tab home dibagi menjadi 5 grup, yaitu grup clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Di layar sudah ditampilkan beberapa kalimat atau artikel tentang profil belajar Pancasila. Kita akan mulai mencoba memahami tentang grup yang pertama, yaitu clipboard. Di clipboard ini digunakan untuk mengcopy atau mempaste maupun mendelete dokumen yang ada. Contohnya ya, di profil belajar Pancasila, kita blok, terus kita mau menggandakan frasa ini, maka langkah pertama di blok dulu. Setelah itu di klik copy, klik kiri ya, copy. Terus letakkan kursor pada tempat yang ingin kita pastekan. Setelah itu klik paste. Nah, ini bisa kita kerjakan. Kalau kita mau menghapus atau mendelete ini, klik di blok dulu, terus pilih delete di keyboard, atau Anda bisa pilih pada tombol perintah cut. Nah, seperti itu ya. Kalau mau mengcopy dengan menggunakan keyboard, di blok dulu, terus CTRL dan C, huruf C itu ditekan secara bersama-sama. Kalau mau mempastekan dengan keyboard, CTRL dan V tekan secara bersama-sama, maka akan kita dapatkan seperti itu. Selanjutnya ya, copy paste cut sudah. Yang belum ini di painternya ya, painter, format painter. Format painter itu digunakan untuk membuat format yang sama. Di sini saya coba untuk formatnya di tengah ya, untuk profil belajar Pancasila yang atas di tengah. Kita mau merubah agar format yang di bawah itu juga sama dengan atas atau paragrafnya center semua. Maka langkahnya adalah klik pada format contohnya. Setelah itu pilih format painter, terus klikkan pada tempat yang ingin diformat sama dengan tadi. Ini misalkan ini. Nah, dia akan sama. Kita klik lagi painter yang bawah. Nah, dia langsung center. Itu untuk keyboard. Mungkin tidak ada masalah ya untuk keyboard ya.
Selanjutnya di grup font, ini yang sering kita gunakan di grup font. Yang pertama namanya font. Font itu huruf, jenis hurufnya. Kalau di sini ini jenis hurufnya adalah Calibri Body 11 ukurannya ya. Ini Calibri. Kita bisa merubah format ini, fontnya dengan klik pada kalimat atau pada kata yang ingin kita rubah untuk jenis hurufnya atau fontnya. Terus diklik buttonnya itu, di sini akan ada banyak pilihan. Anda tinggal memilih sesuai dengan jenis font yang diinginkan. Seperti itu. Setelah itu diklik kiri, nah lepaskan, maka format untuk fontnya sudah berubah. Kita ulangi untuk yang bawah. Ya, kalau kita klik katanya, yang akan berubah hanya kata tersebut. Ini contohnya. Nah, ya profil saja yang berubah ya, untuk belajar Pancasila tidak berubah. Jadi untuk merubah satu dokumen, Anda bisa klik CTRL-A, berarti dia mengeblok semua. Pada keyboard CTRL dan huruf A ditekan secara bersama-sama, maka akan di blok semua dokumen. Pilih font yang kita inginkan. Font yang biasa digunakan adalah font Times New Roman ya. Times New Roman nih. Diklik, nah dia sudah berubah Times New Roman. Lalu ukurannya bagaimana? Ukurannya ini kita bisa atur di font size. Ini sebelah kanannya yang ada angkanya. Diklik buttonnya, terus kita sesuaikan dengan keinginan kita untuk ukuran fontnya. Yang pertama ini font, yang kedua size font untuk membesarkan atau mengecilkan huruf. Lalu bagaimana kalau kita ingin membesarkan huruf itu sesuai dengan tempatnya saja tanpa melihat angka? Bisa menggunakan tombol perintah yang sebelah kanannya ada increase font size, ini untuk membesarkan. Sebelah kanannya lagi ada decrease atau mengecilkan. Kalau kita besarkan increase, nah, dia otomatis akan membesar. Kalau kita kecilkan decrease, dia otomatis akan mengecil ya. Lanjutnya di sebelah kanannya ada change case. Change case ini untuk merubah hurufnya ya. Hurufnya. Kalau di sini profil belajar Pancasila, di setiap katanya itu dengan menggunakan huruf kapital. Kita bisa merubah menjadi huruf kapital semua. Dengan change case pilih uppercase. Nah, dia sudah jadi kapital semua. Kalau mau mengecilkan semua pilih lower case. Nah, dia semua. Kalau sesuai dengan kalimat sentence case. Jadi di sentence case itu huruf kapitalnya hanya pada depan kalimat. Terus kalau setiap kata huruf kapitalnya pilih kapitalis H word. Nah, seperti itu ya. Ini biasanya digunakan untuk judul. Terus berikutnya setelah itu kita masih di font. Untuk tombol perintah berikutnya adalah bold. Bold itu B lambangnya. Ini digunakan untuk mempertebal huruf maupun kalimat atau kata. Sebelah kanannya ada italic ya, italic. Ini digunakan untuk kita blok paragrafnya, membuat miring huruf maupun kata maupun paragraf. Tinggal kita mau ngeblok per huruf atau per kalimat atau per kata, seperti itu ya. Terus sebelah kirinya lines underlines ya, ini sebelah kirinya klik underline dia untuk mengatur garis bawah. Terus ada juga untuk menghilangkan atau mencoret suatu kata, kita bisa pilih dengan menggunakan sebelah kanannya itu ada namanya tombol strike through. Nah, seperti itu. Terus kalau ada soal matematika atau soal kimia ya, kimia itu rumus kimia air apa ya? Wah, masih ingat kan? H2O ya. H2O. Biasanya nulisnya angka 2-nya itu berada di bawah atau indeks, maka untuk merubah angka 2 di bawah gunakan subscript. Di ini ya ada angka 2 subscript. Nah, dia untuk 2. Itu di kimia. Loncat dari kimia ke matematika. Oh, matematika biasanya bilangan apa? Berpangkat ya. Ada X pangkat 3 misalkan. Bagaimana nilai X pangkat 3? Penulisannya tentunya kalau pangkat di atas kan. Maka untuk menulis 3 ini gunakan superscript yang sebelah kanannya nih. Superscript. Nah, superscript. Oke, seperti itu. Lalu untuk memberikan efek pada huruf maupun kata,
kita bisa gunakan efek ya, efek font ya. Kalau tag effect and typography, kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, ini efek-efeknya, efek air ya, percerminan. Kita besarkan. Di sana ada efeknya ya, dua. Terus berikutnya kita kasih warna untuk backgroundnya, warna ini kasihkan. Seperti itu. Terus kita blok sini, dia akan berubah menjadi warna. Oke, seperti itu ya. Terus kalau hurufnya mau kita rubah warnanya, boleh kita rubah dengan sini. Untuk font colornya rubah jadi kuning, lawannya apa ya, hitam, harusnya putih misalkan ya, seperti itu. Ini untuk grup font. Di grup font, selain di grup font, kita bahas ke berikutnya di grup yang ketiga, yaitu grup paragraf. Grup paragraf mengatur paragraf-paragrafnya. Contohnya ada di sini, yang pertama adalah bullet ya, boleh digunakan untuk merinci satu persatu. Untuk merinci satu persatu, misalkan ada suatu kalimat, ada kalimat lagi, kita buat bulletnya, diklik pada kalimat tersebut, pilih bullet. Di situ akan ada berbagai macam jenisnya, bisa centang gitu ya, kita bisa centang. Nah, ini centang, atau ini sudah centang ya, sesuai dengan tadi ya, centang ya, kecil karena di sini masih aktif. Oke, centang, ini bullet. Kalau untuk pemberi nama ini numbering ya, gunakan numbering. Ini contohnya nih, di sini kita buat numbering ya, ini numberingnya sudah aktif tuh, numberingnya ada aktif. Nah, ini bisa kita gunakan Painter ya untuk menyamakan. Ini numberingnya sudah aktif, ini tandanya sudah aktif ya. Di numbering ada menggunakan angka, bisa menggunakan italik ya, huruf Romawi ya, huruf Romawi ini bisa kita rubah ke Romawi, itu bisa. Wah, ini dengan ini berbeda ya. Untuk sama gunakan ini Painter ya. Oke, dia akan sama. Oke, Painter sudah sama. Nah, ini kita bisa merubahnya, rubah satu aja, nanti merubah semuanya. Contohnya kita ganti dengan huruf A, B, C, D. Sudah sama ya. Ini kita geser ke sebelah kanan seperti ini. Oke, dari sini kita format Painter ini, jadikan klik kiri. Oke, ini ya juga sama. Oke, sama. Nah, itu untuk format Painternya, salah satu gunanya seperti itu, sudah aktif. Di paragraf berikutnya, di paragraf ini boleh terus indent ya, tadi kita bisa menggunakan indent. Sini klik indent, ini untuk increase berarti ke sebelah kanan ya. Oke, bisa di sebelah kanan. Kalau decrease sebelah kiri, ke sebelah kiri ratanya. Terus berikutnya ini jenis-jenis dari paragraf, ada rata kiri atau left, ada center. Yang ini center ya, ini center, yang ini rata kiri. Kita bisa menggunakan rata kanan juga, klik rata kanan, atau justify. Nah, justify biasanya yang sering digunakan. Oke, seperti itu. Terus yang ini adalah untuk spasinya. Untuk spasinya, Anda bisa menggunakan spasi sesuai keinginan. Spasi yang biasanya adalah 1,5 ya, spasinya 1,5. Itu untuk grup paragraf. Di paragraf ini juga kita bisa memberikan efek warna di belakang paragraf dengan digunakan tombol shading ini. Nah, kita bisa mengganti seperti itu. Bedanya apa dengan yang ini, yang atas? Bedanya kalau yang di grup font itu untuk efeknya adalah efek per huruf, bukan paragraf. Kalau yang di paragraf efeknya per paragraf. Di sini yang atas ada tanda garis putihnya ini ya, tidak terwarna antar kalimatnya. Kalau yang di paragraf itu rapat, jadi warnanya itu semua dalam satu paragraf. Itu terus berikutnya di pencarian, bagaimana kita mencari suatu kata di dalam dokumen itu. Kita bisa gunakan di group editing ya. Nah, di group editing pilih find. Nah, tuliskan kata yang ingin kita cari. Yang kita cari misalkan Pancasila. Oke, kita klik. Nah, di sini akan ada banyak kata Pancasila yang bisa kita temukan. Nah, ini untuk menemukan atau menggunakan find ya, untuk menemukan kata dalam dokumen. Bagaimana kalau kita mau mengganti suatu kata dengan kata yang lain? Contohnya
adalah dengan merupakan, contoh misalnya ya. Ini kita sudah untuk yang font. Berikutnya untuk menggantinya klik replace. Ya, ini kita mau mengganti kata adalah menjadi merupakan. Oke, tinggal klik replace. Kalau replace all berarti untuk semuanya, klik replace saja. Nah, menemukan satu ya. Nanti tinggal kalau mau semua, ini ada berapa kata ini, replace all ya, ditemukan 4 ya, 4 kata yang akan diganti. Klik OK, maka kata adalah akan berubah menjadi nih, merupakan. Ya, kita mengganti tadi, kita ulangi ya, adalah kita ganti dengan merupakan. Klik replace all ya. Nanti di sini tidak akan ditemukan ini kan 0 karena tadi sudah diganti. Kalau kita ganti di sini merupakan. Oke. Kita kembalikan kembali dari kata merupakan menjadi adalah, klik replace all ya. Nanti di situ ditemukan 5. Oh, tadi 4, sekarang 5. Tadi ada kata merupakan yang sudah dari awal. Kita klik OK, maka kata merupakan berubah kembali menjadi adalah. Itu kalau mengedit satu-satu mungkin akan terlewatkan. Kalau semua tentu tidak akan terlewatkan gitu ya. Terus replace all berikutnya di ngeblok ya. Ngeblok kalau kita mau ada gambar ya, di situ ada gambar, misalkan di sini ada gambar. Oke. Nah, gambar ini kita tidak bisa memilihnya, misalkan, maka pilih di home tadi, pilih select object seperti itu. Itu untuk tab home ya, tab home. Dari materi paparan di atas tentunya Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan